Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan tentu saja forum koordinasi pimpinan daerah provinsi maupun Pak Bupati dan jajarannya, forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Lombok Tengah. Pertama, saya punya kebiasaan kasih sambutan pendek-pendek saja. Nah, ini karena saya lihat banyak ASN yang hadir, banyak kepala sekolah yang hadir, mungkin bisa jadi pelajaran di zaman sekarang. Kalau kasih sambutan jangan panjang-panjang, karena menurut penelitian yang terakhir di zaman now, zaman sekarang, kalau sambutan itu lebih dari 3 menit, apalagi sambutannya kurang menarik, maka yang mendengar akan segera lihat HP-nya. Jadi insya Allah sambutan saya pendek saja. Tapi saya selalu mengutip Pak Bupati, Pak Wakil Bupati yang mewakili Pak Danrem, Pak Kapolda, dan Pak Kajati, satu ungkapan pendek. A journey of 1,000 miles should be started by single step. Sebuah perjalanan panjang harus dimulai dengan keberanian mengayunkan langkah pertama. Sering saya mengungkapkan, NTB ini provinsi kecil, tapi walaupun provinsi kita kecil, diisi oleh jiwa-jiwa yang punya cita-cita besar. Hampir orang mentertawakan kita, apa mungkin provinsi seperti Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan World Superbike? Apakah memungkinkan provinsi sekelas Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan MotoGP? Apa mungkin provinsi sekelas NTB menyelenggarakan Motocross Grand Prix MXGP? Dan bulan Maret kemarin Pak Bupati dan kawan-kawan kita semua menjadi saksi bahwa MotoGP telah dilaksanakan dengan sukses di bumi Lombok Tengah, yang mengharumkan bukan hanya nama Nusa Tenggara Barat, tapi juga nama Indonesia. Saya tadinya berharap Pak Bupati mungkin juga di sirkuit ini akan lebih tenar lagi kalau ada pawang hujannya. Saya kira rupanya hujan tidak turun, jadi tidak perlu pawang hujan. Tapi itu memberikan pelajaran pada kita bahwa event sekelas MotoGP pun perlu ornamen semenarik Lara sang pawan hujan yang menjadi terkenal. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak? Menyelenggarakan MotoGP kemarin kita harus bayar 200 miliar. Jadi menyelenggarakan international event itu tidak gratis. Tahun lalu kita jadi tuan rumah World Superbike itu kita bayar 49 miliar sekali event. Dan kemarin kita menyelenggarakan MotoGP, kita membayar 200 miliar. Bapak Ibu tahu tidak?
3 hari sebelum Moment of Truth MotoGP, 3 hari penyelenggaraan MotoGP, 3 hari setelah penyelenggaraan MotoGP, uang yang beredar di Nusa Tenggara Barat itu 606,7 miliar. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah menyaksikan malam menjelang MotoGP itu, dari Bill, bandara internasional kita itu sampai Lombok Utara itu macet total. Dan saya kira itu memberikan inspirasi Bupati kita. Tepuk tangan buat Bupati Lombok Utara. Bahwa kalau di selatan ada MotoGP, mudah-mudahan masyarakat kita di utara ini akan dihadiahkan dengan International Circuit Motocross yang mudah-mudahan menghadirkan keramaian yang tidak kalah biasa. Perjalanan panjang selalu dimulai dengan langkah pertama. Tidak ada perjalanan atau langkah awal yang sempurna. Mungkin sekarang banyak ASN yang datang, tapi besok, lusa, bulan depan, tahun depan, saya yakin di tempat ini akan ada keramaian yang menggerakkan ekonomi masyarakat bagian utara ini. Tapi Bapak dan Ibu, setiap event internasional itu memaksa kita harus berubah. Tidak mungkin ini jadi internal sirkuit kalau masyarakat di sekitar sirkuit misalnya toiletnya masih jorok. Jangan sampai kita ruang tamu kita hias, ruang tamu kita dandani tapi toilet kita kotor. Karena banyak masyarakat kita ruang tamunya bagus-bagus, pas kita masuk toilet ada tempat cuci piring, ada jemuran, macam-macam. Nah, international event mengharuskan kita berubah, bahkan memaksa kita berubah. Dan saya kira ini spirit Pak Bupati kita. Masyarakat bagian utara, masyarakat Lombok Tengah harus dipaksa berubah dengan menghadirkan banyak international event yang besar. Nah, karena itu saya seperti Pak Bupati katakan tadi menitipkan pesan, jangan sampai keberadaan international circuit ini berhenti sekali kegiatan. Saya karena melihat semangat Pak Bupati, kasih jaminan Pak Bupati, insya Allah provinsi kalau ini bisa dilaksanakan minimal 2 bulan sekali, kami dari provinsi siap mencari sponsor untuk mencari hadiahnya. Nah, oleh karena itu kita punya Bank NTB yang pemegang sahamnya provinsi dan kabupaten. Mudah-mudahan ada alokasi dana yang bisa digunakan untuk meramaikan event-event seperti ini. Oleh karena itu, dengan mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Bupati. Tidak semua bupati punya keberanian seperti ini. Ada nekat-nekatnya dikit. Apalagi beliau sudah menceritakan 459 itu mengharukan sekali. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita berdoa Pak Bupati panjang umur, murah rezeki, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memimpin kita semua di sini. Oleh karena itu, Pak Bupati dan rekan-rekan semua, para hadirin, saya juga mohon maaf tidak bisa mengikuti acaranya sampai selesai karena saya harus ke Bali bertemu dengan para gubernur yang lain untuk satu acara dan juga ada kegiatan di Praia. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bukan hanya akan datang menonton motocross, tapi akan mencoba motornya bersama Pak Bupati sekalian. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, mohon untuk tetap berada di tempat karena masih ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lanjutkan kembali. Untuk itu sekali lagi mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah berdiri, mohon untuk duduk kembali dan bersama-sama mengikuti acara berikutnya. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan ikuti bersama tausiah singkat mengenai uraian hikmah Lebaran Topan yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Dr.
orang yang paling merugi dalam hidup ini? Siapakah mereka yang dikatakan bangkrut dalam kehidupannya? Apa jawab para sahabat sebagai jamaah? Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang paling dikasihani, orang yang paling merugi, kata para sahabat, adalah mereka yang tidak punya uang yang banyak, mereka yang tidak punya harta yang berlimpah, ya Rasulullah. Hadirin Allah, Nabi jawab baginda Nabi SAW, bukan itu standar orang yang merugi, bukan itu standar orang yang bangkrut. Kalau begitu apa ya Rasulullah? Beliau memberikan penegasan, al-muflisu fina man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha ila akhirih. Hormati Allah, dengan paling lacur dalam irung niki bahasa Nabi, dengan paling merugi dalam kehidupan ini adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, dengan datang lemah lejelo kiamat membawa pahala salat yang banyak, membawa pahala puasa yang banyak, karena dia selalu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Orang ini juga sering berzakat. Sahabat jamaah, kok bisa orang sering berzakat, orang rajin puasa, rajin sholat dikatakan merugi dalam kehidupannya? Ternyata orang ini walaupun rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat, hubungan sosialnya dengan sesama masyarakat pun tidak baik. Sering menghina sesama, mengolok sesama, mengambil hak sesama, membenci orang lain, memfitnah sesama dalam kehidupan ini. Ternyata hadirat Allah, nilai salat yang dia bawa, nilai salat yang dia lakukan, nilai puasa yang pernah dia lakukan, besok di hari kiamat sama jamaah akan diambil oleh orang-orang yang pernah dia sakiti dalam kehidupan ini. Fayuqqa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ada orang datang, oh dulu saya dihina sama Anda, ngambil pahala sholat. Oh dulu Anda menyakiti saya, ambil pahala puasa. Oh dulu Anda menebar kebencian, Anda memprovokasi massa, dengan saya yang Anda sebutkan sebagai dalangnya, diambil semua sama jamaah. Begitu selesai, habis pahala orang tadi, dia menjadi bangkrut karena dosa-dosa orang yang pernah dia sakiti, yang pernah dia zalimi dalam hidup, itu dipindahkan untuk dia yang rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat tadi. Sama jamaah, lamun dengan berbisnis, ini seperti Pak Alek, kita kenal beliau dulu pernah menjadi ketua DPRD, sekarang sahib kita semua. Kalau orang berbisnis, kalau dia tidak untung, itu sudah rugi namanya, rugi waktu, rugi kesempatan. Tetapi orang di hari kiamat sama jamaah bukan lagi rugi, tetapi justru dia menanggung dosa orang-orang yang pernah dia sakiti. Inilah orang yang paling merugi dalam kehidupan ini. Hadirin Allah, apa maknanya hadis yang sampaikan tadi? Inilah Islam yang mengajarkan tiang pelunggum sami konsep keseimbangan di dalam beragama. Moderasi agama itu artinya apa? Tiang pelunggum sami harus memaknai agama ini secara utuh, secara totalitas. Islam tidak keras kanan, Islam tidak keras kiri, tetapi dia konsepnya adalah wasaton, moderasi beragama, selalu menjaga keseimbangan. Karena itu keliru sama jamaah lamun pahami Islam ini hanya sholat semata, puasa semata, zakat semata, tetapi dia lupa hubungan sosialnya dengan masyarakat sekitar. Hari ini kita menyaksikan Bapak Bupati, Wakil Bupati membuat terobosan yang luar biasa sama jamaah. Lihat, beliau membangun motocross ini dengan swadaya bersama. Saya pikir sulit untuk bisa mengadakan seperti ini, tetapi beliau yakin dengan kebersamaan. Bagaimanapun hebatnya Pak Bupati, kalau tiang pelunggum sami tidak bersama, tidak menjaga Kantipmas, tidak ingin kumpul dalam artian memajukan bersama Lombok Tengah, Ampurayang sami jamaah, saya jadi bupati tiang pelunggum sami, sehebat siapapun, lamun warganya tidak mendukung, tidak akan pernah selesai pembangunan itu. Inilah pentingnya sami jamaah silaturahim yang kita bangun saat ini.
supaya kita bisa bersama-sama. Kalau kita sudah bersama-sama menjaga ketertiban bersama, kantipmas bersama, tidak saling menjelekkan, tidak saling menghina satu sama lainnya, insya Allah kita berjaya. Tiang ingat sekali, mohon maaf, sesenggak dengan Sasak. Orang Sasak itu punya yang namanya nilai-nilai luhur sami jamaah. Kalau ini bisa kita pegang, jamaah tiang yang ada di sana, insya Allah tiang Kelungkung Sami bisa kita bangun Lombok Tengah, mungkin paling maju di Nusa Tenggara Barat, bahkan Indonesia. Nabi unin dengan toa lain, ai bau ni tu ay manang prai tetunyong tila. Itulah nilai-nilai orang-orang tua kita dulu yang bisa kita hadirkan. Ngiring bareng-bareng, bangun bareng-bareng, dan kita jaga harmonisasi di dalam bermasyarakat, hadirkan ketenangan, kenyamanan, dan kita edukasi masyarakat bagaimana mereka bisa menjaga kebersamaan ini terus menerus. Inilah tujuan Bapak Bupati. Saya pikir demikian sami jamaah. Mohon maaf bila ada yang kurang pas, kurang berkenan. Aku lu qauli hadza wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.